Jawabannya ada pada sebuah konsep yang disebut Etika lingkungan. Yuk kita bahas tuntas. makna etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, adat istiadat atau kebiasaan. Ada tiga teori pengertian etika. Yang pertama, etika deontologi, yaitu suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang kedua ada etika teologi yaitu baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Yang ketiga, etika keutamaan, yaitu mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara luas, etika dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang baik. Ketika memberi petunjuk, orientasi, dan arah bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika lingkungan hidup berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam dan juga relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Secara sederhana, etika lingkungan aturan hati nurani tentang bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap alam. Tujuannya, yang pertama, menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, memastikan sumber daya alam bisa dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi mendatang. Yang ketiga, mencegah kerusakan dan pencemaran. Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya. Manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas, termasuk bahan energi. Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Selanjutnya, etika ekologi dibagi menjadi dua, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Etika lingkungan juga dibedakan lagi menjadi sebagai etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Yang pertama, etika pelestarian. Etika yang menentukan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. Yang kedua, etika pemeliharaan. Etika yang dimaksud untuk mendukung usaha pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua. Jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama, etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Kebanyakan para ahli lingkungan ini memiliki pandangan bahwa alam hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, etika ekologi dangkal ini menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, manusia
Yang kedua, etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Prinsip-prinsip etika lingkungan. Ada 3 prinsip utama yang sering digunakan. Yang pertama, ada prinsip moral, yang dimana manusia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi alam. Alam bukan sekedar benda mati, tapi memiliki nilai sendiri yang harus dihormati. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Keadilan antara manusia, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan, baik itu lingkungan yang sehat. Keadilan antar generasi. Kita tidak boleh boros sumber daya sekarang karena anak cucu kita juga akan butuh. Yang ketiga, ada prinsip kesatuan atau integritas. Manusia dan alam adalah satu kesatuan sistem yang paling bergantung. Jika alam rusak, manusia juga akan menderita. Nilai-nilai dalam etika lingkungan. Agar bisa menerapkan etika lingkungan, kita harus memiliki nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, nilai kepedulian. Merasa prihatin jika melihat alam rusak dan berniat memperbaikinya. Yang kedua, nilai keterkaitan. Menyadari bahwa manusia, hewan, tumbuhan, dan alam saling berhubungan. Yang ketiga, nilai keadilan. Memperlakukan alam dengan adil, tidak dieksploitasi secara berlebihan. Yang keempat, nilai tanggung jawab. Merasa bertanggung jawab atas dampak dari perbuatan kita terhadap alam. Yang keempat, nilai penghormatan. Menghargai hak alam untuk tetap lestari dan tidak dirusak. Teori etika lingkungan. Yang pertama, antropocentrisme. Antropocentrisme merupakan manusia adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Jadi, pusat pemikirannya, pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Alam dilihat hanya sebagai alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Teori ini bersifat instrumentalik dan egois sehingga teori ini dianggap sempit. Teori yang kedua ada teori biosentrisme. Biosentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Lepas dari kepentingan manusia, biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja. Ada banyak hal dan jenis makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Yang menjadi pusat perhatian dalam teori ini adalah kehidupan, maka secara moral berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Teori yang ketiga yaitu teori ekosentrisme. Ekosentrisme memandang makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling terkait satu sama lain. Etika diperluas untuk mencakup komunikasi ekologi, baik yang hidup
saling menopang, dan saling memerlukan. Etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Cara menerapkan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah. Yang kedua, menghemat air, listrik, dan kertas. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok atau fasilitas umum. Selanjutnya, menanam pohon untuk merawat tanaman. Yang kedua, dalam sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, menegur dengan sopan jika melihat orang lain merusak alam. Yang ketiga, menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan, misalnya tas kain daripada plastik. Teman-teman, menjaga lingkungan itu bukan tugas pemerintah atau tugas kebersihan saja, tapi tugas kita semua. Ingat ya, alam yang baik menciptakan manusia yang baik. Mari kita jadi generasi yang punya etika tinggi terhadap lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, manusia percaya bahwa bumi ini memiliki sumber daya yang tak terbatas. Kita mengambil, kita olah, kita produksi, dan kita buang seolah-olah alam akan selalu siap menerima kembali sisa-sisa kita. Tapi hari ini kita sadar bahwa bumi ini bulat, bukan datar. Tidak ada tempat bernama luar untuk kita membuang sampah. Apa yang kita buang suatu saat akan kembali lagi kepada kita. Entah itu dalam bentuk polusi udara, krisis air, atau perubahan iklim. Disinilah letak pentingnya etika lingkungan. Bukan sekadar aturan hukum, melainkan soal hati nurani. Sampai di mana batas hak kita untuk memanfaatkan alam, dan sampai di mana kewajiban kita untuk menjaganya agar generasi mendatang juga bisa merasakannya.